Selamat pagi, Ibu dan teman-teman sekalian. Hari ini kita akan membahas salah satu alat tes psikologi yang sangat penting dalam dunia sumber daya manusia, yaitu tes papikostik. PAPI adalah singkatan dari Perfection and Preference Inventory. Artinya, tes ini mengukur bagaimana seseorang mempersepsikan dirinya sendiri dan apa preferensi atau kecenderungannya dalam bekerja. Tes ini dikembangkan oleh Dr. Max Martin Kostick pada tahun 1963. Jadi, sudah lebih dari 60 tahun digunakan di seluruh dunia dan terbukti efektif. Yang membuat PAPI istimewa adalah fokusnya pada dunia kerja, bukan kepribadian umum seperti tes psikologi lainnya, tapi khusus mengukur perilaku seseorang di lingkungan profesional. Tujuan utama tes ini adalah untuk membantu kita memahami gaya kerja seseorang untuk keperluan seleksi karyawan baru, pengembangan karir karyawan yang sudah ada, pembentukan tim kerja yang efektif. Nah, itulah tujuannya. Mari kita lihat lebih detail tentang spesifikasi dan cakupan tes ini. Di sini juga ada contoh diagram cakram papikostik. Bisa teman-teman lihat di sini ada sifat, ketaatan, arah kerja, kepemimpinan, aktivitas, pergaulan, dan juga gaya kerja. Nah, mari kita bahas lebih dalam lagi ya. Sekarang kita akan memahami struktur dasar dari tes papikostik. Pertama, mari kita lihat spesifikasi teknisnya. PAPI ini terdiri dari 90 pasang pernyataan. Mengapa disebut pasang? Karena setiap nomor itu berisi 2 pilihan pernyataan yang berbeda. Jadi, totalnya ada 180 pernyataan. Format tesnya adalah first choice. Artinya, peserta tes harus memilih salah satu dari 2 pilihan yang disediakan. Tidak boleh memilih keduanya atau tidak memilih sama sekali. Waktu pengerjaannya antara 45 sampai 60 menit. Ini termasuk cukup singkat untuk tes kepribadian yang komprehensif. Target peserta adalah orang dewasa usia kerja. Biasanya mulai dari 17 sampai 18 tahun ke atas. PAPI ini mengukur 6 area utama yang sangat relevan dengan dunia kerja. Yang pertama, gaya kepemimpinan. Apakah seseorang punya bakat memimpin atau lebih cocok sebagai anggota tim? Kedua, orientasi kerja. Apakah lebih suka pekerjaan yang detail, konseptual, atau praktis? Yang ketiga, hubungan interpersonal. Bagaimana cara berinteraksi dengan orang lain? Yang keempat, tingkat aktivitas. Apakah tipe orang yang energik atau lebih tenang? Yang kelima, gaya pengambilan keputusan. Cepat memutuskan atau hati-hati menganalisis dulu. Dan yang terakhir, yang keenam, adalah orientasi terhadap perubahan. Suka hal-hal baru atau lebih nyaman dengan rutinitas yang biasanya. Yang membuat PAPI unik, ini adalah dia mengukur 20 faktor kepribadian sekaligus. Ini memberikan gambaran yang sangat detail dan spesifik untuk kebutuhan dunia kerja. Sekarang, mari kita lihat apa saja alat dan materi yang kita butuhkan. Untuk melakukan tes PAPI dengan benar, kita memerlukan beberapa materi dan alat bantu. Mari kita bahas satu persatu. Ada 6 materi utama yang harus kita siapkan. Yang pertama, buklet soal. Ini buku yang berisi 90 pasang pernyataan yang akan dikerjakan peserta tes. Kedua, lembar jawaban. Format khusus dengan kolom A dan B untuk setiap nomor soal. Ketiga, ada template scoring. Ini seperti transparan yang diletakkan di atas lembar jawaban untuk menghitung skor dengan cepat.
Keempat, manual interpretasi. Buku paduan untuk menganalisis hasil dan membuat laporan. Yang kelima ada profile chart, yang dimana grafik kosong untuk menggambar hasil dalam bentuk visual. Dan yang terakhir ada kunci jawaban, tabel yang menunjukkan setiap pilihan jawaban masuk ke faktor kepribadian yang mana. Alat bantunya, selain materi utama, ada juga alat bantu yang diperlukan. Untuk peserta tesnya sendiri, membutuhkan pensil 2B atau pulpen yang nyaman karena akan menulis cukup lama. Kedua, menghapus yang bagus. Kalau ada yang mau, dikoreksi. Ketiga, meja dan kursi yang nyaman. Ini penting untuk konsentrasi. Dan yang terakhir, pencahayaan yang cukup agar matanya tidak lelah. Saat mengisi, mata tidak boleh lelah. Sedangkan untuk administrator tes itu memerlukan stopwatch untuk memantau waktu meski tidak ada batas waktu yang ketat. Selanjutnya, kalkulator untuk membantu menghitung skor agar lebih akurat. Dan yang terakhir adalah template transparan, sangat membantu mempercepat proses scoring. Yang paling penting adalah memastikan lingkungan testing nyaman dan tidak ada gangguan. Hasil tes yang valid hanya bisa didapat kalau kondisinya optimal. Setelah semua materi siap, mari kita pahami apa sebenarnya yang diukur dalam tes ini. Inilah inti dari tes PAPI, 20 faktor kepribadian yang diukur. Setiap faktor itu diwakili oleh satu huruf dan punya makna yang spesifik. Penjelasan sistematis. Di sini ada baris per barisnya. Mari kita lihat faktor-faktor ini secara berkelompok. Baris pertama itu ada L. Nah, baris pertama ini ada L, P, I, dan T. Nah, baris pertama ini adalah kepemimpinan dan kontrol. L itu adalah leadership, kemampuan dan keinginan untuk memimpin orang lain. Sedangkan P itu kecepatan dalam bekerja dan mengambil keputusan. Kalau I itu lebih suka bekerja sendiri daripada berkelompok, jadi individual. Dan yang T itu minat pada ide-ide dan teori yang abstrak. Selanjutnya, baris kedua itu bagian V, S, R, D. Nah, ini tuh masuk dalam energi, dan sosial. V itu tingkat energi dan semangat dalam bekerja. S, nyaman dalam situasi sosial dan berinteraksi. R, butuh pengakuan dan apresiasi dari orang lain. Dan D itu cenderung bergantung pada atasan atau aturan yang jelas. Selanjutnya, untuk barisan ketiga, itu C, O, N, A. Ini bagian keteraturan dan kontrol. C sendiri itu mengikuti norma dan aturan yang ada. O itu teratur dalam bekerja dan suka merencanakan. N butuh mengontrol situasi dan orang lain. A tingkat aktivitas fisik dan mental yang tinggi. Selanjutnya ada baris yang keempat, bagian E, K, F, X. Emosi dan perhatian. E, seberapa stabil emosinya dalam menghadapi tekanan. K, ingin mendapat perhatian dari orang lain. F, dorongan kuat untuk menyelesaikan tugas sampai selesai. X, butuh kedekatan personal dengan rekan kerja. Selanjutnya, baris yang terakhir yaitu baris yang kelima. B, W, Z, G, yaitu detail dan sosial. B, butuh merasa jadi bagian dari kelompok.
W. Suka dan mampu mengerjakan hal-hal detail. Z. Cenderung menghindari konflik dan masalah. Dan yang terakhir yaitu G. Suka bergaul dan berada di tengah-tengah orang banyak. Yang harus dipahami, setiap faktor ini diukur melalui beberapa item yang tersebar dalam 90 soal. Sistem first choice membuat peserta sulit mempercantik jawaban mereka karena mereka harus memilih prioritas antara dua hal yang sama-sama baik. Bayangkan, seperti memilih makanan di restoran. Anda mungkin suka nasi goreng dan mie ayam, tapi kalau harus pilih satu, mana yang lebih Anda suka? Itulah prinsip PAPI. Sekarang, kita harus tahu apa yang diukur. Mari pelajari bagaimana mempersiapkan dan melaksanakan tes ini. Persiapan yang baik menentukan keberhasilan pelaksanaan tes, seperti pepatah. Failing to prepare is preferring to fail. Lingkungan testing sangat mempengaruhi hasil yang kita butuhkan. Ruangan yang tenang, matikan HP, pasang tanda jangan ganggu, pastikan tidak ada suara bising dari luar. Pencahayaan yang cukup. Minimal 300 lux. Kalau terlalu gelap, mata cepat lelah. Kalau terlalu terang, bisa silau. Suhu yang nyaman, idealnya 20-24 derajat Celcius. Kalau kepanasan atau kedinginan, konsentrasi terganggu. Meja yang stabil. Peserta akan menulis cukup lama, jadi meja tidak boleh goyang. Selanjutnya, persiapan material. Checklist sebelum mulai tes. Periksa buklet soal. Pastikan tidak ada halaman yang robek, hilang, atau tidak terbaca. Lembar jawaban harus bersih, tidak ada coretan atau lipatan yang mengganggu. Siapkan alat tulis cadangan. Kalau pensil patah atau pulpen habis di tengah jalan. Stopwatch sudah diset dan baterai masih bagus. Dan untuk kondisi pesertanya, ini sangat penting. Pastikan peserta dalam kondisi yang optimal. Tidak sedang sakit atau tidak enak badan, tidak sedang menghadapi masalah berat yang mengganggu pikiran, sudah cukup istirahat, tidak begadang semalaman, tidak dalam pengaruh obat dan mempengaruhi konsentrasi. Kalau peserta tidak dalam kondisi prima, lebih baik tunda tesnya. Hasil yang tidak valid akan merugikan semua pihak. Peserta bisa salah ditempatkan, perusahaan bisa salah rekrut. Sebagai administrator, kita juga harus siap, sudah baca manual, paham prosedur, dan siap menjawab pertanyaan peserta. Jangan sampai di tengah tes kita bingung sendiri. Setelah semuanya siap, kita masuk ke tahap paling krusial, memberikan instruksi kepada peserta. Ini adalah momen yang menentukan kualitas hasil tes. Instruksi harus jelas, lengkap, dan benar-benar dipahami peserta. Saya akan memberikan contoh skrip yang sudah distandarisasi. Bacakan seperti ini. Anda akan mengerjakan tes PAPI Kostik yang terdiri dari 90 pasang pernyataan. Setiap pasang berisi 2 pernyataan yang berbeda tentang perilaku atau kebiasaan dalam bekerja. Langkah yang pertama, cara pengerjaannya. Langkah yang pertama, baca kedua pernyataan dengan teliti. Jangan terburu-buru, pastikan Anda paham arti kedua pilihan. Kalau ada kata yang tidak dimengerti, silakan tanya. Langkah yang kedua, pilih satu yang paling menggambarkan diri Anda. Tekankan kata paling, bukan yang ideal atau yang diharapkan, tapi
paling sesuai dengan diri Anda saat ini. Bukan yang Anda ingin jadi di masa depan, tapi yang Anda rasakan sekarang. Langkah ketiga, tandai dengan jelas. Beri centang atau lingkaran yang tegas pada kolom A atau B. Jangan sampai ragu-ragu antara A atau B. Langkah keempat, kerjakan berurutan. Mulai dari nomor 1 sampai 90 dengan jangan loncat-loncat. Ini untuk menghindari kesalahan dan terlewat. Prinsip penting, tidak ada jawaban benar atau salah. Ini bukan tes sekolah. Jawab sesuai kondisi alami Anda yang jangan menurut yang seharusnya. Jangan terlalu lama berpikir, jawaban spontan biasanya lebih jujur. Semua nomor harus dijawab, tidak boleh ada yang kosong. Bayangkan seperti ini, kalau Anda disuruh pilih antara makan nasi atau mie, mana yang lebih Anda suka? Tidak ada yang salah, tapi pasti ada preferensi. Itulah yang ingin kita tahu. Waktu pengerjaannya sekitar 45-60 menit. Tidak ada batas waktu ketat, yang penting semua terjawab dengan baik. Apakah ada pertanyaan sebelum kita mulai? Sebelum mereka mulai, itu tadi penutup instruksi. Nah, sebelum mereka mulai, mari kita lihat contoh soal agar lebih jelas lagi. Mari kita lihat contoh nyata bagaimana tes ini dikerjakan supaya lebih mudah dipahami. Nah, di sini ada contoh lembar dari tes Papikostik itu sendiri. Bisa teman-teman lihat di situ yang warna hijau A dan yang B itu berwarna merah. Nah, untuk contoh soalnya sendiri seperti ini. Contoh soal item pertama. Saya suka bekerja dengan data dan angka yang teliti. Bagian A-nya. Bagian B, saya suka berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain. Nah, ini contoh yang baik. Karena kedua pilihannya sama-sama positif, tidak ada yang jelek atau buruk. Kedua pilihannya mengukur hal yang berbeda. Satu tentang orientasi pada tugas, satunya lagi tentang orientasi pada orang. Peserta harus memilih mana yang lebih menggambarkan dirinya. Cara menandainya, perhatikan cara menandai yang benar di kotak contoh. Kalau memilih A, beri tanda yang jelas pada kolom A. Kalau memilih B, beri tanda yang jelas pada kolom B. Bisa centang, lingkaran, atau silang. Yang penting tegas dan jelas. Selanjutnya, contoh item kedua. Contoh lain. Yang A, saya lebih suka bekerja secara mandiri. B, saya lebih suka bekerja dalam tim. Ini juga first choice yang baik. Mungkin seseorang bisa melakukan keduanya, tapi mana yang dia lebih sukai? Itulah yang harus dipilih. Adapun kesalahan yang sering terjadi. Ingat, harus pilih salah satu, tidak boleh pilih kedua-duanya karena saya bisa keduanya. Tidak pilih sama sekali karena bingung, ragu-ragu, atau tandanya tidak jelas. Kalau benar-benar bingung, pilih yang pertama kali muncul di pikiran. Biasanya, itu yang paling jujur menggambarkan diri kita. Mari kita coba bersama dari contoh tadi. Siapa yang lebih suka bekerja dengan data? Siapa yang lebih suka berinteraksi dengan orang? Lihat, pasti ada perbedaan preferensi di antara kita. Sekarang, kita paham cara mengerjakannya. Mari pelajari bagaimana cara menghitung skornya. Sekarang, kita masuk ke bagian teknis bagaimana jawaban peserta diubah menjadi profil kepribadian.
Bayangkan tes PAPI seperti pemilu kepribadian. Setiap kali peserta memilih jawaban, mereka memberikan suara untuk salah satu dari 20 karakteristik kepribadian. Mari kita lihat diagram cara menghitung yang ada di layar. Step pertama, mapping jawaban ke faktor. Lihat kotak pertama. Ini adalah contoh item pertama. Kalau peserta pilih A, maka faktor W dapat poin 1. Kalau pilih B, faktor G yang dapat poin 1. Setiap pilihan sudah dipetakan ke faktor tertentu berdasarkan penelitian bertahun-tahun. Step yang kedua, hitung teli untuk setiap faktor. Lihat kotak kedua dengan garis-garis teli. Faktor W dapat 8 garis, artinya dari 9 kesempatan, peserta memilih karakteristik ini 8 kali. Faktor L dapat 6 garis, faktor J dapat 2 garis, dan seterusnya. Step ketiga, verifikasi total sama dengan 90. Lihat kotak ketiga, ini sangat penting. Total semua faktor harus 90. Kenapa? Karena ada 90 item, dan setiap item itu memberikan 1 poin. Kalau totalnya bukan 90, berarti ada kesalahan dalam menghitung. Contoh konkret. Mari kita ikuti contoh di layar tadi ya. Kayak item pertama, peserta pilih A. Sama dengan tanda panah, faktor W dapat plus 1. Terus item 15, peserta pilih B, yaitu faktor T akan dapat plus 1 juga. Dan seterusnya sampai 90 item. Hasil akhirnya, karena setiap faktor itu muncul dalam 9 item yang berbeda, skor maksimal setiap faktor adalah 9. Minimal adalah 0. Setiap voting di pemilu, setiap suara masuk ke kandidat tertentu, di akhir kita hitung kandidat mana yang paling banyak suaranya. Di PAPI, karakteristik mana yang paling banyak dipilih oleh peserta? Tanpa kunci jawaban yang valid dan teruji, kita tidak bisa tahu pilihan A atau B masuk ke faktor mana. Ini yang membedakan tes psikologi profesional dengan kuis online biasanya. Sekarang, mari kita lihat langkah-langkah praktis cara menghitung skor. Ini bagian yang paling teknis. Tapi, kalau dipahami step by step, sebenarnya tidak sulit. Di sini ada diagram alur scoring. Mari kita ikuti diagram alur di layar. Ada 4 kotak yang terhubung dengan panah. Yang pertama itu kotak yang biru adalah lembar jawaban, yang dimana berisi 90 pilihan A atau B dari peserta. Kotak merah itu kunci jawaban, tabel yang menunjukkan setiap pilihan masuk ke faktor mana. Yang ketiga itu ada kotak warna hijau, terus skor, yang dimana hasil perhitungan skor 0 sampai 9 untuk setiap faktornya. Yang terakhir itu kotak nomor 4, kotak orange, yaitu C9 score, adalah konversi ke skala standar 1 sampai 9. Selanjutnya kita akan masuk ke step pertama, hitung skor raw. Proses ini seperti menghitung suara pemilu. Jadi buat tabel dengan 20 kolom untuk 20 faktor. Terus untuk setiap jawaban peserta, lihat kunci jawaban. Beri tanda tele pada faktor yang sesuai. Hitung total tele setiap faktor. Pastikan total keseluruhannya ada 90.
Selanjutnya untuk step yang kedua, konversi ke Steinheim. Lihat tabel di layar. Ini konversi dari skor mentah ke Steinheim. Yang pertama itu ada skor raw 0 sampai 1, Steinheimnya 1, sangat rendah, hanya 4% populasi. Selanjutnya itu skor R-nya itu 2 sampai 3. S-nya itu 2 sampai 3. Rendah, jadi 19% populasinya. Skor R-nya 4 sampai 5, terus S-nya itu 4 sampai 6, jadi rata-rata 54% populasinya. Skor R-nya 6 sampai 7, terus S-nya itu 7 sampai 8, jadi tinggi. Untuk populasinya sendiri itu ada 19%. Selanjutnya skor R-nya 8 sampai 9, terus S-nya itu 9, sangat tinggi. Populasinya 4%. Skor mentah saja tidak bermakna. Itulah mengapa konversi itu penting, karena ya skor mentah tadi ya tidak bermakna. Kalau skor mentahnya saja ya tidak bermakna, angka 6 itu tinggi atau rendah. Kita tidak tahu tanpa perbandingan. Steinheim memberikan konteks di mana posisi orang ini dibanding populasi umum. Nah, di situ juga ada rumus verifikasi. Lihat kotak rumus di bawah. Total semua skor raw itu harus sama dengan 90. Kalau tidak, ada kesalahan perhitungan. Tips praktisnya itu, kita tuh harus selalu cek ulang perhitungan. Gunakan kalkulator untuk akurasi. Minta orang lain verifikasi hasil, terus simpan lembar kerja untuk audit. Ada juga sering adanya kesalahan umum seperti lupa menghitung beberapa item, salah baca kunci jawaban, double count item tertentu, salah konversi ke Steinheim. Setelah punya Steinheim, langkah selanjutnya itu adalah menggambarkannya dalam bentuk profil grafik. Seperti ini. Nah, profil grafik ini adalah cara paling efektif untuk memvisualisasikan hasil tes. Dalam satu pandangan, kita bisa melihat keseluruhan kepribadian seseorang. Mari kita lihat contoh profil di layar ini. Ada faktor L, standarnya 6, lingkaran merah ada di angka 6, artinya di atas rata-rata, tapi belum tinggi. Interpretasinya orang ini punya potensi kepemimpinan, tapi mungkin belum dominan. Dalam tim bisa jadi pemimpin informal kalau situasinya membutuhkan. Faktor P, standarnya 4, lingkaran ada di angka 4. Ada di angka 4, sedikit di bawah rata-rata. Interpretasinya cenderung lebih hati-hati dalam mengambil keputusan. Tidak terburu-buru, suka pertimbangan yang matang. Faktor W, standarnya 8, lingkaran ada di angka 8, sangat tinggi. Interpretasinya ini karakteristik yang sangat menonjol, sangat teliti, suka pekerjaan yang butuh akurasi tinggi. Cocok untuk pekerjaan analisis, accounting, quality control. Cara membuat card manual. Kalau membuat sendiri, kalau membuat sendiri, langkahnya siapkan kertas grafik dengan skala 1 sampai 9 horizontal. Lalu tulis 20 faktor secara vertikal. Terus plot setiap skor Steinheim dengan titik
atau lingkaran bisa dihubungkan dengan garis atau garis untuk melihat pola. Untuk interpretasi warnanya, lihat kotak-kotak berwarna. Kotak abu-abu 1-3. Terus kalau kotak kuning 4-6, kotak biru 7-8. Kalau kotak kuning tadi karakteristik situasional fleksibel, sedangkan kotak biru 7-8 itu karakteristik menonjol, bisa diandalkan. Kotak pink 9 karakteristik dominan sangat kuat. Yang penting dalam interpretasi, fokus pada pola, bukan hanya angka individual. Faktor mana yang tinggi bersamaan? Ada kontras yang menarik. Apakah polanya masuk akal ataukah tidak? Faktor dengan skor 7-9 ini adalah karakteristik menonjol. Ini yang paling menggambarkan orang tersebut dalam bekerja. Gunakan tips visualisasinya itu, gunakan warna berbeda untuk memudahkan baca. Terus buat grafik yang bersih dan rapi, dan juga tambahkan keterangan yang singkat. Setelah profilnya terbentuk, langkah terakhir adalah interpretasi yang mendalam. Nah, yang ini tadi. Interpretasi ini adalah seni mengubah angka menjadi insight yang berguna. Ini yang membedakan administrator profesional dengan yang amatir. Skor 1-2 ini sangat rendah. Karakteristik ini hampir tidak pernah muncul. Contohnya, leadership skor 1-2 berarti orang ini sangat tidak suka memimpin. Bukan berarti negatif, dunia butuh followers yang baik juga. Skor 3-4 itu rendah, muncul kadang-kadang tergantung situasi. Contoh, social extension skornya 3-4, berarti bisa bersosialisasi kalau perlu, tapi tidak aktif mencari interaksi sosial. Skor 5-6 itu seimbang, rata-rata lah ya. Seimbang, fleksibel, situasional. Contohnya, organize, skornya itu 5-6, berarti bisa rapi kalau diperlukan, tapi tidak obsesif dengan keteraturan. Untuk skor 7-9 ini tinggi atau sangat tinggi, ini karakteristik dominan yang sangat menonjol. Contohnya working with detail score 8-9 berarti sangat teliti, perfeksionis, dan tidak bisa tolerir kesalahan kecil. Area analisis utamanya itu gaya kepemimpinan, LPI. Kombinasi ketiga faktor ini menentukan gaya kepemimpinan. L tinggi plus P tinggi plus I itu rendah, sama dengan pemimpin yang tegas dan cepat mengambil keputusan. L sedang plus P rendah plus I tinggi, artinya pemimpin yang kolaboratif dan melibatkan tim. Orientasi kerja W, T, dan A itu W tinggi, pekerja yang detail, oriented, cocok untuk pekerjaan yang analitis. T tinggi, pemikir konseptual, cocok untuk research dan development. A ini tinggi, action oriented, cocok untuk pekerjaan yang butuh eksekusi cepat. Terus hubungan interpersonal, G, X, B. G ini tinggi, extrovert, suka berkelompok, cocok untuk sales atau customer service. X ini tinggi, butuh kedekatan personal, cocok untuk counseling atau mentoring. B ini tinggi, butuh rasa memiliki, cocok untuk team based work. Terus stabilitas emosi yaitu A dan Z. E itu rendah plus Z itu tuh tinggi, jadi stabil, lebih hindari
stabil tapi hindari konflik. Itu tinggi plus Z rendah, emosional tapi berani ambil resiko. Contoh interpretasi terpadunya itu misal ada kandidat dengan profil L sama dengan 8, S 8, G 7, P 7, V 8, R itu 6. Interpretasinya kandidat ini sangat cocok untuk posisi sales manager. Kepemimpinan tinggi L 8 dikombinasikan dengan kenyamanan sosial S-nya 8. Ini menunjukkan bahwa kemampuan memimpin tim sambil menjaga hubungan dengan klien. Face dan figur yang tinggi sesuai dengan lingkungan kerja yang target driven. Interpretasi yang baik itu tidak hanya melihat skor satu-satu, tapi pola dan interaksi antar faktor. Leadership tinggi tapi recognition rendah, pemimpin yang genuine, bukan cari popularitas. Working with details tinggi tapi face rendah, perfeksionis yang butuh waktu. Terus sosial tinggi tapi individual tinggi, bisa bersosialisasi tapi tetap butuh waktu sendiri. Selalu ingat konteks, posisi apa yang akan diisi, budaya perusahaan seperti apa. Tidak ada profil yang universally baik atau buruk. Yang cocok untuk satu posisi belum tentu cocok untuk posisi lain. Pola yang perlu perhatian khusus itu semua skor ekstrim 1-3 atau 7-9. Mungkin tidak jujur atau ada masalah psikologis. Leadership tinggi plus defendants tinggi, kontradiktif perlu klarifikasi. Social factors semua rendah. Kemungkinan masalah interpersonal. Sebelum kita tutup, mari bahas validitas dan keterbatasan tes ini. Nah, sebagai profesional yang bertanggung jawab, kita juga harus jujur tentang kekuatan dan keterbatasan alat yang kita gunakan. Mari kita lihat 3 angka statistik di layar. Validitas konstruksi 0,65 sampai 0,82 itu, ini berarti tesnya benar-benar mengukur apa yang diklaim diukur. Dalam dunia psikometri, angka di atas 0,6 sudah dianggap baik. 0,82 adalah sangat baik untuk tes kepribadian. Artinya, faktor-faktor yang diukur memang mencerminkan konstruksi kepribadian yang dimaksud. Terus, validitas prediktif 0,58 sampai 0,74 ini kemampuan tes memprediksi performa kerja yang sebenarnya. 0,58 itu sudah cukup baik. 0,74 sangat baik untuk tes kepribadian. Artinya hasil tes ini cukup akurat untuk memprediksi bagaimana seseorang akan berperilaku di tempat kerja. Reliabilitas tes retest 0,70 sampai 0,85. Ini itu konsisten hasil kalau tesnya diulang dalam periode tertentu. 0,70 adalah minimum yang bisa diterima. 0,85 excellence. Artinya hasil tesnya relatif stabil dari waktu ke waktu. Terus keterbatasannya. Bergantung pada kejujuran. Kalau misalnya peserta bohong atau pura-pura baik, hasilnya tidak akan valid. Sistem first choice-nya memang mengurangi ini, tapi tidak 100% menghilangkan. Social desirability biasnya, peserta mungkin pilih jawaban yang paling baik daripada yang jujur, terutama dalam situasi seleksi kerja. Tekanan untuk tampil baik sangat tinggi. Hasilnya dapat berubah. Kepribadian bisa berubah karena pengalaman hidup, usia, juga situasi. Hasil tes 5 tahun lalu mungkin sudah tidak akurat lagi. Perlu interpretasi ahli. Angka tanpa interpretasi tidak bermakna. Salah interpretasi bisa merugikan peserta dan juga perusahaan. Tidak mengukur kemampuan, tapi mengukur preferensi dan gaya, bukan skill atau kecerdasan. Seseorang itu bisa punya potensi leadership, tapi belum punya skill komunikasi.
Ada tanggung jawab besar dalam menggunakan tes psikologi. Interpretasinya harus dilakukan oleh psikolog berlisensi atau praktisi terlatih. Jangan main-main dengan interpretasi. Bisa berdampak pada karir dan juga hidup seseorang. Tes ini adalah alat bantu untuk mengambil keputusan, bukan keputusan final. Tidak boleh digunakan untuk diagnosis klinis atau medis. Untuk memaksimalkan manfaat tes PAPI, bisa yang pertama kombinasikan dengan metode asesmen lain, wawancara, simulasi, referensi. Selalu jelaskan hasil kepada peserta tes. Gunakan hasil untuk pengembangan, bukan hanya seleksi. Review dan update interpretasi secara berkala. Dokumentasi yang proper untuk perlindungan hukum. Kapan cocok dan tidak cocoknya? Nah, cocoknya digunakan untuk seleksi karyawan sebagai bagian dari proses yang komprehensif, pengembangan karir dan talent mapping, team building dan optimasi komposisi tim. Terus tidak cocok untuk diagnosis gangguan mental atau personality disorder, keputusan medis atau terapi psikologis, satu-satunya basis komputer rekrutmen, evaluasi kerja yang bersifat menghukum. PAPI Kostik ini adalah tools yang powerful kalau digunakan dengan benar dan etis. Tapi ingat, di balik setiap angka ada manusia dengan kompleksitas dinamika dan juga potensi yang terus berkembang. Sekarang, mari kita simpulkan key learnings dari presentasi hari ini. Terima kasih atas perhatian Ibu dan teman-teman sekalian. Mari kita simpulkan poin-poin penting dari presentasi hari ini. PAPI Kostik adalah instrumen asesmen yang telah terbukti valid dan reliable untuk workplace personality profiling. Keberhasilannya bergantung pada persiapan yang teliti, instruksi yang jelas, scoring yang akurat, dan juga interpretasi yang bijaksana. Hasil tes harus selalu dikontekstualisasikan dengan kebutuhan pekerjaan dan juga budaya organisasi. Interpretasi harus dilakukan oleh profesional yang kompeten dan dengan pendekatan development. Sekali lagi, terima kasih. Semoga materi ini bermanfaat untuk praktik profesional Anda. Mari kita gunakan ilmu ini untuk membantu orang menemukan potensi terbaik mereka di dunia kerja. Terima kasih.